Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur di akhir tahun ini kita boleh bersama-sama kembali mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita tidak bisa berdoa bersama-sama di gedung gereja, tapi biarlah kita selalu mengingat bahwa Allah selalu ada dan Dia selalu berkenan ditemui. Dia selalu ada bagi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan Dia adalah Bapa kita. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami, menggantikan kami yang seharusnya mati Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar doa dari kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapa kita begitu mengasihi kita sehingga Ia rela mengorbankan anaknya untuk menggantikan kita. Dan di hari Natal ini
sekali lagi kita diingatkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dan marilah kita bukan hanya menyiapkan dekorasi Natal di rumah kita, tapi biarlah kita juga menyiapkan ruang di dalam hati kita untuk menyambut Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kau berkati waktu kami, berikan kami hati yang rindu siap mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika. Kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-4a. Namun saya akan baca ayat yang pertama saja buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang seorang yang akan memerintah Israel suatu saat nanti. Ini adalah nubuat Nabi Mika tentang pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah menurut pandangan dunia, seringkali menganggap
yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Dianggap remeh, tidak berarti apa-apa, seperti kota Bethlehem, kota kecil di Yehuda, di mana Tuhan Yesus lahir. Namun dalam Mika 5 ayat 1-4a ini mengungkapkan bahwa Bethlehem yang terkecil itu menjadi besar karena kota terkecil ini memiliki cerita yang besar. Bahkan Bethlehem yang hanya dikenal sebagai rumah roti menjadi kota terkenal dan dikenang sepanjang masa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Bethlehemlah telah lahir Sang Mesias. Di Bethlehemlah Sang Juru Selamat umat manusia dilahirkan. Di Bethlehem Sang Mesias itu akan datang. Di sini kita melihat Sang Mesias yang memerintah Israel, keberadaannya sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Sang Mesias akan menjadi gembala agung yang ajaib, yang menggembalakan umatnya dengan kekuatan dan kuasanya. Dia menjadi yang terbesar dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara, dialah Kristus Tuhan, anak tunggal Bapa yang rela turun ke dunia menjadi manusia dan diam di antara kita di dunia ini. Dia lahir di kandang binatang di Bethlehem, kota kecil itu. Nubuatan dalam kitab Mika ini menjadi nyata ketika sang bayi Yesus hadir di dunia seperti yang dikatakan oleh para malaikat di dalam Matius 2 ayat 6. Dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Inilah yang dicatat di dalam Mika 5 ayat 1 tadi kita baca. Bethlehem kota yang kecil tidak lagi menjadi terkecil. Bethlehem menjadi kota yang terkenal di dunia karena sejarah mencatat Sang Kristus Juru Selamat dunia lahir di sana. Hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita percaya jika Tuhan mau memakai kita, maka kita pun dapat menjadi besar. Mungkin bagi dunia kita orang biasa saja. Bagi manusia lain memandang kita kecil, tidak punya kemampuan yang hebat, tidak punya kekayaan mungkin, tidak punya kepandaian yang cukup. Kalau kita sebagai manusia secara fisik mungkin tidak cantik-cantik amat, tidak ganteng-ganteng amat, tetapi Tuhan mau memakai setiap kita. Jika Tuhan berkenan memakai kita, maka kita pun dapat menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi pelayannya, marilah dengan sukacita kita memenuhi panggilan Tuhan ini. Kita menyambut apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan mengubahkan kita menjadi berarti dan berharga karena Tuhan berkenan memakai dan mengubahkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, di mana kota kecil Bethlehem Tuhan sudah lahir di sana dan sejarah mencatat akan hal itu. Bethlehem yang tidak terkenal, tetapi karena Kristus lahir menjadi kota yang terkenal dan dikenal sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat diri kami, walaupun mungkin kami tidak ada apa-apanya. Kami orang yang sederhana, tetapi ketika Tuhan mau memakai kami, Tuhan pakailah kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita mulai di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.